Hai guys, welcome to Berdikari Property Channel. Aku Fani, property consultant dari Berdikari Property. Nah, hari ini aku bakal nge-spill. Ini hidden gem banget, gak banyak yang tahu. Dan ini adalah the last unit ya. Ini unit Hook, dan unitnya ready dan sangat amat mewah ya. Mulai cicilan 30 jutaan, harga mulai 6,7 miliar ya. Pasti pada penasaran banget dalamnya seperti apa. Dan ini karena unitnya Hook, ini taman samping yang kita lihat gede banget ini juga akan menjadi milik kalian ya. So, jangan sampai kelewatan, nonton videonya sampai habis ya. Nah, ini adalah cluster Blissfield di BSD. Menurut aku pribadi, cluster ini tuh ada banyak sekali keunggulannya. Yang pertama, unitnya ini bener-bener ready. Jadi apa yang kalian lihat sekarang itu beneran yang kalian akan dapatkan. Dan unitnya itu bener-bener posisinya di sini. Sedangkan kalau biasanya kita mau punya rumah mewah ya, mau punya rumah baru itu kan harus nunggu ya 2 tahunan ya inden ya. Nah kalau ini tuh udah bener-bener jadi kita bisa ngerasain juga nih sense vibes clusternya seperti apa, kanan kirinya seperti apa. Which is menurut aku pribadi kalau misalnya kita beli untuk tinggal itu tuh penting banget ya, bukan cuma kita kayak beli gambar jadi terus nanti jadinya kita nggak tahu seperti apa 2 tahun lagi. Nah keunggulan kedua adalah dari sisi lokasinya nih. Lokasi itu bener-bener strategis banget ya. Nanti aku bakal tunjukin juga video travel live aku. Dari Cubic tuh deket banget, cuma 3 menit aja. Terus kalau anak mau sekolah juga deket banget, ke IPK tuh cuma 2 menit, cuma tinggal lurus aja ke kiri tuh udah nyampe juga. Kalau mau belanja-belanja supermarket ke Grand Laki juga deket banget, hanya 3 menit. Dan nanti akan ada Rams Nusantara juga ya. Kulinernya apa yang dibuat oleh si Raffi Ahmad sama si Kaisang itu juga deket banget. Sampingnya Grand Laki hanya 3 menit juga. Nah kalau bapak-bapaknya pada mau ke kantor, mau jalan-jalan ke Jakarta juga deket banget. Karena ke tol Ayon, sampingnya Ayon Mall kan ada tol tuh, tol yang baru ya, tol Jakarta. Itu juga deket hanya 5 menit aja. Nah, luas rumah ini itu lebar banget, 10 kali 18, jadi muat banget untuk yang punya anak 1, 2, 3, mau tinggal sama parentsnya juga super muat banget ya. Dan udah ada kamar ART juga tuh, jadi total kamarnya tuh 4 plus 1 plus 1 ya. Kamar mandinya juga sama, 3 plus 1 plus 1. Nah sekarang aku bakal jelasin satu-satu. Jadi pertama ini adalah carportnya. Kalau zaman sekarang itu paling males ya kalau berebutan parkir sama tetangga. Nah yang aku suka dari rumah ini, selain carportnya ini udah punya dedicated kita sendiri, itu which is ada 3 ya. 1, 2, dan di dalam untuk mobil kesayangan si bapak-bapak biasanya ada 3. Terus karena ini unitnya itu depannya bukan rumah orang, jadi kalian juga bisa parkir nih depan sini tuh. Kayak di sebelah kiri kanan sana tuh muat 2 mobil ekstra juga bisa. Jadi nggak bakalan deh berantem-berantem sama tetangga. Nah terus aku juga suka banget karena rumah ini tuh konsepnya tuh tropical modern dan ada attic roomnya. Jarang banget kan kalian nemuin rumah yang ada attic room. Itu konsepnya lucu, hidden room gitu ya. Nah sekarang aku mau kasih lihat carportnya, yuk ke dalam sini. Ini agak gelap karena lampunya belum dinyalain, tapi intinya adalah kalau ART dari pasar nggak mau naik ke pintu utama, bisa lewat sini, naik tangga itu langsung bisa nembus ke kiri itu ke dapur, terus ke kanan itu ke kamar ART-nya. Nanti aku bakal jelasin di situ ya. Sekarang kita mau masuk dulu dari gate utama yuk. Nah, jadi naik ke pintu utama, kita naik tangga sekitar ada 5 steps. Jadi pintu utamanya nih mewah banget ya. Salah satu ciri rumah mewah itu kan ada naikannya dulu nih, supaya kelihatannya tuh rumahnya lebih lega ya. Dan kayak kesannya tuh lantai 2 ya. Nah, di samping kanan ini adalah ekstra tamannya, ini kurang lebih sekitar 3 meter. Jadi kalau kita nongkrong-nongkrong di sini juga asik banget, gak kelihatan sama tetangga kanan kiri ya. Karena bisa ditutupin tanaman-tanaman yang agak tinggi pastinya. Nah, kita masuk. Ini udah pakai Dexon Smart Home-nya. Jadi nggak perlu pakai kunci, tinggal pakai PIN atau kartu aja. Nah, di sini ada jendela yang super besar banget, gunanya untuk natural lighting-nya. Bisa masuk see-through ke rumah. Jadi rumahnya tuh nggak gelap, dan yang aku suka ini tuh ada kayak mezaninnya gitu, terasnya bisa digunain untuk nongkrong-nongkrong di sini, barbekyuan di sini juga bisa.
duduk di sini sambil ngobrol-ngobrol outdoor, menikmati udara-udara, itu juga asik banget di sini. Actually ini jadi sebenarnya tuh kanopi ya, kanopi di bawah, tapi bisa dijadiin untuk area teras, untuk nanam-nanam pohon-pohon juga bisa ya. Sekarang kita mau lihat ke living room-nya. Oke, jadi ini area living room-nya. Di sini bisa untuk taruh TV di sini, sofa di sini. Terus untuk meja dining table-nya juga bisa di samping sini. Jadi sambil makan view-nya tuh langsung ke taman. Nah, ini ada area powder room. Ini nggak bisa buat mandi, ini hanya closet sama wastafel aja. Nah, di belakang sini tuh ada area backyard. Area open space-nya juga lumayan besar, ini kurang lebih sekitar 3-4 meteran. Jadi di sini bisa untuk kolam ikan juga bisa, untuk tanaman-tanaman juga bisa. Terus ini open space, jadi enaknya rumah Blissfelt ini adalah depan ada open space, belakang juga ada open space, dan ini setiap lantai. Ini lantai satunya, ini belakang open space, depan open space, nanti di lantai 2 juga ada open space depan dan belakang. Nah, di samping kiri aku, ini ada satu pintu yang bisa dikunci. Ini tuh adalah dapur. Ini dapur kotornya. Nah, ini dia pintu yang aku bilang tadi nih, dari carport. Aku bilang kan, kalau ART abis beli sayur, mau langsung masuk rumah, nggak perlu naik lewat pintu utama. Cukup dari carport, naik tangga ini aja, nanti bisa nembus ke dapur ini. Tinggal masukin sayurnya di sini. Dan kalau misalnya kalian lagi pergi, ART-nya di rumah, kalian cukup kunci pintu ini aja. Jadi ART bisa tetap dapat akses pintunya itu lewat carport ini ya, langsung ke kamarnya dia. Nah, ini adalah kamar ART-nya. Oke, jadi di sini ini bisa untuk jemurannya karena masih tetap dapat sedikit sinar matahari di sini. Ini adalah kamar ART dan satu kamar mandi ART-nya di sini ya. Jadi salah satu essence dari rumah mewah dan rumah homey adalah kita harus memikirkan cara akses ART kita ya, karena kan rumah segede ini nggak mungkin toh nggak ada ART. Ini kamarnya, ini kamar mandinya. Nah, untuk dapurnya ini juga udah dapet ya top table-nya beserta sink-nya dari Meridian. Dan kalau kita lagi masak-masak agak berbau, kita tinggal tutup aja pintunya ini. Kita cukup tinggal buka jendela ininya aja, dimana enaknya ini udah open space. Ini bahkan secara layout dan secara fungsional dapurnya juga udah dipikirin banget ya. Jadi menurut aku nih rumahnya bener-bener homey, rumah baru. Dan dibandingin beli rumah mewah yang inden di sana banyak dijual, udah nunggu 2 tahun, terus harga juga lebih mahal, mendingan ini aja udah jadi toh, ukurannya juga sama, terus layoutingnya juga kurang lebih mirip, dan lokasinya udah pasti strategis banget. Nah, di sebelah kiri ini ada satu kamar. Jadi satu kamar ini bisa untuk kamar orang tua atau kamar anak, dan ada satu kamar mandi dalam juga. Nah, sebelum naik ke lantai 2, jadi tangganya itu udah dilengkapin sama kaca-kaca. Kacanya ini view-nya langsung ke taman samping, jadi nge-provide natural lighting, jadi ruangannya tuh nggak terlalu gelap, terus kacanya juga bisa dibuka, jadi udaranya tuh bisa lebih ngalir ya. Di atas juga masih ada kaca ini, dan kaca ini. Nah, ini area lantai 2-nya. Di lantai 2 ada 3 kamar tidur dan 2 kamar mandi, dan ada satu ruangan attic room ke atas. Nanti aku bakal jelasin attic room-nya seperti apa. Tapi sebelumnya di lantai 2 ini sebelum masuk ke kamar-kamar itu bisa ditaruh untuk ruangan family room juga ya. Di sini bisa untuk sofa-sofa, terus tempat snacks di sini. Nah, sekarang aku bakal jelasin. Ini adalah kamar utamanya, kamar terbesar di ruangan ini, di rumah ini ya. Ini ukurannya 4 meter kali 6 meter lebarnya, dan pencahayaannya juga oke banget walaupun nggak pakai lampu karena banyak jendela-jendela yang bisa dibuka juga, dan udah ada sliding door glass ini dimana kita bisa santai-santai di sini, bisa untuk taruh sofa,
sofa outdoor atau bisa ngopi-ngopi di sini dengan view-nya tuh enak banget langsung ke depan sini karena depannya bukan rumah tetangga, jadi view-nya lebih enak ya sebenarnya ya. Bisa untuk taruh tanaman juga. Nah, lantai di semua kamar tuh udah pakai laminated floor seperti ini. Dan di sini ada kamar mandinya. Kamar mandinya nih sanitarinya udah dari Kohler. Apa yang kita lihat ini kalian akan dapatkan. Mulai dari ada vanity table-nya di bawah, cerminnya yang super luas, wastafel dari Kohler, terus ininya, gelasnya ini, kacanya untuk membatas dari showernya, dan juga ada klosetnya juga sudah dapat. Nah, sekarang kita mau ke kamar anak. Jadi kamar anak yang ini bisa difungsikan untuk kamar anak yang cewek ya. Ini ukurannya 4 meter kali lebarnya 2,8 meter. Ini cukup banget untuk kamar anak cewek. Dan ada jendelanya yang bisa dibuka untuk udaranya tuh biar nggak pengap. Nah, untuk kamar mandinya, semuanya tuh udah di dalam kamar. Jadi kamar mandinya tuh besar dan bisa untuk sharing kamar yang anak laki-laki dan kamar anak yang perempuan. Jadi ada 2 pintu seperti ini. Nah, kamar mandi ini gede banget, udah termasuk semua, mulai dari shower, terus toiletnya dari Kohler, si klosetnya, terus sanitarinya juga dari Kohler. Dan ini udah dirancang supaya nggak gelap ya. Jadi dikasih mirror glass yang nggak transparan. Nah, ini kita pakai pintu satunya lagi. Ini bisa ke kamar anak yang laki-laki ya. Ini ukurannya tuh 3 meter kali 2,8 meter. Sudah ada jendelanya juga yang bisa dibuka, view-nya langsung ke taman sini. Jadi nggak pengap juga pastinya. Ini walaupun kamarnya tidak terlalu besar, tapi ini udah benar-benar compact dan cukup banget ya. Apalagi zaman sekarang kan kita lebih banyak menghabiskan waktu sebenarnya di luar. Yang penting tuh kamar nggak usah gede-gede, yang penting banyak ruangan yang bisa difungsikan untuk berkumpul pastinya. Nah, di lantai 2 ini yang tadi saya bilang setiap lantai itu ada ruangan outdoor, baik itu depan dan juga belakang. Kalau tadi depannya itu di kamar utama, nah belakangnya ini ada ruangan outdoor juga di sini. Cukup besar kan ruangan outdoornya. Dimana ke kanan itu view-nya taman yang kita punya, ke kiri ini adalah view-nya indoor backyard ya. Jadi buat kalian yang suka tanaman-tanaman tuh pasti suka banget deh tinggal di sini. Habis ini aku bakal jelasin ruangan attic room-nya ya. Ini adalah attic room-nya. Ini tuh hidden room banget ya, karena kan nggak semua rumah ada ruangan tersembunyi di atas ini yang naiknya itu tuh harus pakai tangga yang gemes banget ini ya. Nah, jadi attic room ini tuh pertama diluncurin sebenarnya di salah satu klaster di BSD, namanya tuh Kailus. Cuma kalau Kailus itu plafonnya tuh bentuknya segitiga. Kalau yang Blissfelt ini jadi bentuknya lurus, jadi bener-bener kayak udah kamar biasa aja ya, dan juga ruangannya tuh lebih besar. Nah, karena ini tipe hook, jadi asik banget. Dapet balcony samping ini, view-nya tuh ke taman. Yuk kita lihat balcony-nya. Nah, ini view-nya langsung ke taman sini ya. Ada ekstra taman sekitar 2 meteran. Jadi kalau yang pada smoking itu bisa banget nih di sini. Atau yang hobi tanaman bisa ditanemin tanaman juga di sini. Nah, di attic room ini tuh ada 2 balcony, satu di sini dan satu lagi di belakang sana. Nah, di indoor ruangan ini bisa untuk berbagai fungsi ya. Misalnya buat anak belajar, buat area bermain anak-anak, ruangan yoga, ruangan berdoa juga bisa. Berbagai macam ruangan deh pokoknya bisa di sini, dan lantainya ini udah laminated floor ya. Yuk kita lihat ke balcony yang samping sini. Nah, kalau di sini lebih besar, jadi bentuknya letter L seperti ini. Ini lebih cocok digunain untuk bisa untuk jemur baju juga, since ini di belakang jadi nggak terlalu terlihat dari depan. Bisa juga digunain untuk barbecue tuh kayak pas New Year di sini, atau tanaman-tanaman bisa banget ya. Atau kalau kalian mau gunain ditutup ya biar nggak gitu panas, itu juga possible banget.
Nah, gimana guys? Kalian pasangan muda yang lagi cari rumah mewah dan comfy banget di BSD, kalian harus lihat unit ini ya. Karena unit ini cuma tinggal satu-satunya yang hook dan siap huni di pusat kota BSD. So, kalau kalian lagi cari rumah, mau buat tinggal atau mau buat invest, mau janjian survei, hubungin aku di nomor bawah ini ya. Jangan lupa untuk follow, like, dan subscribe. See you guys on the next video. Bye-bye. Nah, ini kita dari Cubic di sebelah kiri. Depannya ada 80 Proof Bar yang terkenal di Cubic. Dan yang biru-biru ini adalah Tower BCA Office. Di sebelah kiri Astra Biz Center. Ini kantor-kantor dan showroom dari Astra ya. Nah, sekarang kita mau ke perumahan Blissfield. Itu deket banget dari Cubic, hanya sekitar 3 menitan aja ya. Jadi ROW jalannya juga sangat besar. Ini adalah jalan utama dari BSD tahap 2 mau ke tahap ketiga. Tinggal lurus terus, cuma 3 menit itu udah bisa. Di sebelah kiri nanti kita nyampe ada Grand Lucky dan ada Rams Nusantara, pusat kuliner kerjasama antara si Raffi Ahmad sama si Kaisang ya. Nah, perempatan lampu merah ini kalau ke sebelah kiri itu ke Mozia ya. Jadi kalau yang biasa suka lari Mozia Loop, nah ini di Mozia Loop di sebelah kiri ini. Ini kalau kita lurus itu ke Grand Lucky. Nih kita sekarang ke kanan ya. Dimana yang kuning-kuning ini kita lihat nih, ini adalah sekolah IPK. Di samping sekolah IPK itu ada perumahan Zora juga. Perumahan Zora itu juga udah mahal-mahal ya, udah di atas eman semuanya ya. Tipe 8 3 lantai. Ini lagi lampu merah. Jadi intinya kalau tinggal di Blissfield ini kemana-mana benar-benar dekat ya. Ke mall dekat, ke supermarket dekat, ke sekolah anak juga dekat. Mau ke tol gimana caranya dari Cubic itu tinggal ke kiri. Itu udah deket banget ya sama Ion Mall, sama tol barunya Ion. Nah, kalau cari makan gimana? Nah, ini dia. Di sebelah kanan sini tuh ada yang bangunannya lucu-lucu nih, kayak ada yang segitiga, ada yang kotak-kotak ini. Ini adalah namanya Delray East Town di sebelah kanan ini ya. Mulai dari sini nih yang udah diseng-sengin nih. Jadi ini kompleks ruko-ruko untuk kuliner bisa, untuk kantoran, salon segala macam bisa. Dan di sebelah kiri sini ada namanya Daikanyama. Ini juga ruko-ruko komersilnya dari Zora ya. Udah ada Common Grounds, Kopi se-Indonesia, Lateria, dan masih banyak lagi ya. Nah, kalau di sebelah kiri ini dia nih rumah Zoranya yang saya bilang nih, tipe 8 nih. Itu juga udah di harga lumayan ke atas ya. Sebelah kiri yang ada tulisan Daikanyama Commercial Lot, ini adalah cafe komersil dari Zora. Itu juga udah pada habis ya, sold out semuanya. Nah, lokasi dari rumah Blissfield ini mulai dari sini nih, di kiri ini tuh rumahnya udah pada jadikan, udah tinggal serah terima aja ini. Seberangnya Blissfield persis di sebelah kanan ini adalah perumahan Enchante. Ini rumah yang sangat mewah ya di BSD ya. Jadi ini tipe 10 aja udah harganya tuh 11M hingga 35M juga ada yang tipe 19. Nah, ini adalah pintu masuknya Blissfield. Mewah banget pintu masuknya. Jadi bayangin depan-depanan sama perumahan Enchante. Tapi perumahan Enchante paling murah udah di 11M. Ini dengan hook tipe 10x18 masih bisa dapet di harga 6,7M. Sedangkan Enchante itu tipe 10x22 itu udah di 11M ya. Padahal cuma lokasi depan-depanan aja, sama-sama strategisnya. Rumahnya udah pada hampir jadi semuanya. Dan kalau di sebelah kanan ini di sebelah kanan ini akan jadi rumah yang lebih mewah lagi dari Enchante. Ini kurang lebih tahun ini akan di launching ya. Harganya berapa pastinya akan lebih mahal dari Enchante. Nah, kalau di sebelah kiri ini adalah pintu another gate lagi ya dari si Zora ini ya, kita gate.
Jadi gate Zola tuh ada banyak, dari paling depan bisa, dari sini juga bisa. Jadi intinya ini benar-benar diupdate sama kanan kiri depan belakang itu perumahan yang mewah-mewah ya. Nah ini kalau kita lurus terus itu bisa tembus ke Grand Laki. Jadi ya bener-bener lokasinya tuh sangat amat strategis ya. Ini supaya nggak penasaran nanti ibu-ibu mau belanjanya di mana, ini aku bakal buktiin. Kalau lurus ini itu udah bisa tembus ke Grand Laki. Kalau yang udah familiar sama lokasi Jakarta ya, pasti udah pada tahu nih Grand Laki itu benar-benar pusat supermarket yang nggak cuma lebih murah, tapi daging-dagingnya juga lebih fresh ya dibandingin supermarket lain. Dan di Serpong dia cuma buka tuh satu-satunya di BSD ini doang nih. Makanya diserbu pengunjungnya banyak banget nih setiap hari, ngantri-ngantri ya. Nah ini dia nih Grand Laki. Dari perempatan ini tinggal belok ke kanan, ada di sebelah kiri. Kalau yang coming soon ini adalah Barn. The Barn ini konsepnya kayak cafe-cafe, tapi kafenya lebih ke tema-tema outdoor ya. Ini juga bakalan jadi salah satu pusat recreational yang baru ya. Nah ini dia Grand Laki-nya. Grand Laki terbesar di Serpong dan satu-satunya di Serpong. Dan samping Grand Laki ini juga akan dibuat Rans Nusantara ya. Nah ini yang hoarding ini. Ini rencana tahun 2024, jadi tahun ini akan dilaunch. Oke, Kak.